Anda kembali di Nusantara Siang. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terus diperpanjang oleh pemerintah sejak pertama kali diterapkan, yaitu 3 Juli 2021 lalu. Perpanjangan PPKM Jawa Bali diperpanjang setiap pekan. Sedangkan untuk PPKM di luar Jawa Bali dilakukan perpanjangan setiap 2 pekan. Penurunan level dan perpanjangan PPKM bergantung pada perkembangan kasus COVID-19. Hari ini PPKM kembali akan berakhir, baik itu untuk Jawa Bali maupun luar Jawa Bali. Dan tercatat seminggu kemarin, angka kasus COVID-19 menurun. Lalu akankah PPKM kembali diperpanjang? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom, yaitu epidemiolog Triunis Miko Wahyono. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak Kira. Ya, langsung saja, Mas. Ini kan per minggu kemarin angka kasus COVID-19 terus menurun. Lalu perlukah PPKM diperpanjang lagi? Ya, jadi PPKM berlevel itu diterapkan sejak akhir Juli ya, 2021. Dan itu pemerintah harus konsisten mengimplementasi kebijakan tersebut. Jadi PPKM darurat mungkin itu tidak ada patokannya atau tidak ada indikatornya, tapi indikator PPKM berlevel itu level 4, level 3, level 2, level 1, itu ada indikatornya, yaitu indikator transmisi dan indikator kapasitas respon dari kabupaten dan kota begitu. Nah, berdasarkan dua indikator tersebut, maka kabupaten dan kota benar-benar harus mengukur transmisinya dengan baik, dengan standar, yaitu tes yang standar dan kontak tracing yang standar. Menurut saya kalau itu tidak dilakukan standar, angkanya sama aja nebak-nebak buah manggis. Karena kemudian kalau itu adalah indikator yang salah, kemudian kita turun ke level 2 atau ke level 1, itu berbahaya buat peningkatan jumlah kasus di Indonesia atau di kabupaten atau kota. Dan saya para bupati atau wali kota jangan sampai terburu-buru melakukan kegiatan di PPKM level 1 atau level 2 begitu. Jangan mau cepat-cepat turun. Yakinkan penurunan itu benar-benar turun. Jadi dengan melakukan tes yang standar dan kontak tracing yang standar begitu, Mbak. Baik, artinya dengan kondisi yang seperti saat ini diharapkan PPKM kembali dievaluasi kembali dan Mas Tri sendiri merekomendasikan untuk tidak terburu-buru untuk menghentikan PPKM-nya, begitu ya, Mas? Betul. Baik, lalu apa yang harus lebih diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat agar angka COVID ini tidak melonjak lagi, Mas? Jadi yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah pada saat badai COVID sudah menurun, yaitu badai COVID yang terjadi pada bulan Juli 2021, itu badai kita sudah rasakan kuatnya badai tersebut, yang meninggal banyak sekali. Menurut saya ratusan ribu telah meninggal karena badai tersebut. Kemudian jutaan manusia sakit pada bulan Juli tersebut, dan kita jangan sampai lagi mengulang badai itu. Jadi walaupun badainya mungkin peningkatan yang berikutnya tidak sekencang badai yang terjadi bulan Juli, tapi itu sangat menyakitkan buat masyarakat dan pemerintah. Jadi pemerintah harus melakukan vaksinasi dengan cepat. Jadi vaksinasi harus mencapai paling minimal 50% pada bulan Desember 2021. Kedua adalah tes dan kontak tracing harus standar. Kalau tidak standar, bagaimana kita keluar dari wabah COVID? Jadi mau menyatakan daerah di Indonesia itu endemis. Jadi kalau pengukurannya tidak standar, kalau kiloannya dikurang-kurangin begitu, ya salah lah. Kita mengukur kilo menjadi salah begitu dalam mengukurnya. Kemudian ketiga adalah melakukan upaya-upaya pencegahan bagi pemerintah ya. Yang ketiga adalah upaya pencegahan yang harus maksimal. Jadi protokol kesehatan harus punya peraturan. Jadi sekarang ini dibentuk Satgas COVID yang nggak ada peraturannya. Jadi jangan sampai kita nggak punya peraturan tentang protokol kesehatan. Harus ada peraturan
tentang protokol kesehatan atau harus ada undang-undang begitu. Kalau dengan tidak ada undang-undang ya itu sama saja kita mengatur belut pada air begitu. Susah, licin. Orang Indonesia itu licin. Nah, bagi masyarakat adalah patuhi segala protokol kesehatan. Jangan sampai badai itu bertiup kembali di Indonesia. Di daerah manapun di seluruh Indonesia patuhilah protokol kesehatan. Yang kedua adalah bila sudah menurun dan terjadi peningkatan, maka kemudian patuhilah pada Baik. pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengatakan ini naik ke level yang berapapun, maka patuhilah. Kira-kira gitu. Baik, Mas. Kalau kita berbicara lagi mengenai tracing yang tadi sempat disinggung, bagaimana dengan sistem aplikasi Peduli Lindungi? Apakah menurut Anda ini efektif untuk tracing atau pelacakan virus corona? Jadi menurut saya kalau tracing itu harus benar-benar ditelepon, bukan pakai instrumen Peduli Lindungi. Kalau Peduli Lindungi itu maka itu bisa dikaitkan catatan yang dihasilkan dari tracing akan di-link pada Peduli Lindungi. Jangan sampai Peduli Lindungi yang digunakan pada mal-mal atau pada kegiatan apapun di scanning, di situ ada kemudian penderita COVID seperti sekarang ini. Seminggu ada 1.600 di Peduli Lindungi yang masuk ke mall. Jadi menurut saya itu baik. Jadi melingkan kasus yang dicatat dalam surveillance COVID-nya itu bagus untuk di-link pada Peduli Lindungi. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada peraturannya, bagaimana seorang kasus atau orang yang kontak dengan kasus atau yang suspek itu mau mengkarantinanya atau isolasi mandiri. Jadi mereka nggak akan patuh. Itulah makanya didapati dalam Peduli Lindungi 1.600 orang masuk ke mall. Bayangkan di Jabodetabek umumnya. Jadi kalau begitu ya itu sama-sama aja mengatur belut di dalam air. Kalau nggak ada peraturannya ya belut-belut ini akan masuk kemana-mana begitu. Jadi saya pemerintah harus membuat peraturan. Baik, baik. Untuk terkait vaksinasi sendiri, bagaimana Anda melihat kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi nasional ini? Ya, jadi masyarakat itu sudah mungkin punya pengetahuan yang baik. Masyarakat Indonesia sudah berubah. Jadi masyarakat sudah memilih. Tapi kan memilih vaksin itu tidak ada di dalam opsi itu. Jadi ya, semua dipaksa. Jadi kalau saya himbau kepada pemerintah jangan memaksa, kemudian memberi pilihan pada masyarakat yang tepat. Kalau kemudian ada vaksin yang menjadi pilihan, ya mungkin diswastakan aja supaya bayar gitu. Biarkan saja kemudian swasta mengklaim biaya servisnya. Jadi menurut saya swasta boleh mengklaim biaya servisnya kalau vaksinnya gratis. Jadi di seluruh Indonesia karena vaksin itu adalah public domain, maka itu gratis. Jadi biarpun di swasta juga gratis, tapi biaya servisnya atau pelayanannya bisa di-charge. Nah, oleh karena itu masyarakat boleh memilih vaksin yang menjadi pilihan itu di-charge dengan biaya servisnya, vaksin yang enggak dimanapun menurut saya bisa diambil begitu. Nah, untuk masyarakat harusnya jangan memilih vaksin. Apapun vaksinasi itu akan mencegah masyarakat dari infeksi COVID-19. Jadi menurut saya masyarakat jangan memilih, seharusnya begitu. Baik, lalu untuk vaksinasi untuk anak usia di bawah 12 tahun sendiri saat ini apakah sudah ada rencana untuk dilakukan, Mas? Ya, jadi sebenarnya ada vaksin yang bisa diberikan pada anak 6 tahun ke atas, yaitu vaksin Pfizer begitu. Jadi menurut saya pemerintah harus membeli vaksin Pfizer itu sebanyak jumlah siswa SD begitu. Kemudian dan itu harus diberikan kepada siswa SD, jangan diberi kepada siswa masyarakat yang lain begitu, Mbak. Baik, untuk produksinya sendiri memang di Indonesia sendiri sudah banyak, Mas? Ya, bukan. Indonesia tidak memproduksi satu vaksin kecuali merah putih dan itu baru akan. Baru akan. Jadi
Kemudian vaksin Pfizer, semua vaksin di Indonesia adalah diimpor atau dibeli dari produsennya di dunia atau bahkan bantuan dari negara asing. Gitu. Amerika sudah membantu, kemudian Belanda sudah membantu, kemudian, nah itu harusnya diperuntukannya disesuaikan. Jadi vaksin-vaksin Pfizer untuk anak sekolah, vaksin ini untuk orang tua. Jadi harusnya pemerintah kemudian cepat tanggap memberikan bahwa vaksin yang cocok buat orang tua, cocok yang buat ada penyakit penyertanya ya disesuaikan. Jangan sampai penyakit penyerta mendapatkan vaksin yang tidak sesuai. Jadi kalau itu tidak bisa dipilih, maka pemerintahlah yang menyesuaikan kepada orang yang dapat vaksin begitu. Baik, baik Mas Ri, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama Tri Yunis Miko selaku epidemiolog. Ya, Mas Tri, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang tadi. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai vaksinasi. Lalu bagaimana dengan virus varian baru yaitu Mu atau B1621 yang katanya lebih berbahaya dari varian Delta? Apakah ini betul, Mas? Ya, jadi varian Mu atau varian B1621 diklasifikasikan ke dalam varian of interest oleh WHO. Jadi itu masuk ke dalam masih menimbulkan gejala yang sama dengan infektivitas yang lebih tinggi dari alpha ya. Jadi alpha itu B1617.2. Jadi sebenarnya varian Mu merupakan variasi dari varian alpha begitu. Kemudian efektivitasnya lebih tinggi dari alpha, tapi varian delta beda begitu. Varian delta itu varian of concern. Jadi varian of concern itu memiliki gejala yang sangat berbeda dengan varian of interest. Kalau varian of interest itu gejalanya masih pada sistem pernapasan, tapi varian of concern itu sudah di luar saluran pernapasan, itu menjadi concern WHO atau dunia begitu. Baik. Jadi kalau varian Mu itu infektivitasnya lebih tinggi, tapi kalau menurunkan vaksin efikasi adalah bukan resisten ya, tidak menimbulkan resisten terhadap vaksin, tapi menurunkan vaksin efikasinya. Dalam menurunkan vaksin efikasinya itu memang lebih tinggi dari varian alpha, tapi menurut saya tidak berbeda dengan varian delta dalam menurunkan vaksin efikasi. Begitu, Mbak. Baik, apakah sudah terdapat kasus positif COVID-19 dengan varian tersebut, Pak, di Indonesia? Ya, kalau dari surveillance genotyping yang dilakukan di Indonesia itu masih belum ditemukan. Jadi kebetulan kita termasuk negara yang penerbangannya atau komunikasinya dengan Kolombia itu jarang, atau dari 40 negara yang ada varian Mu-nya itu juga jarang. Sampai sekarang kebetulan negara kita dalam genotyping surveillance belum ditemukan. Jadi saya pikir karena lebih rendah dari Delta dan kita sudah terserang pada Delta pada Juli yang lalu, kita kecil kemungkinan terserang varian Mu begitu. Baik, lalu perlukah kita khawatir dengan virus tersebut, Mas? Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa varian tersebut memang gejalanya sedikit lebih tinggi daripada varian Alpha ya, Mas ya? Ya, jadi kalau kita melihat badai di Jawa Bali, itu pada waktu di Jakarta terjadi badai, itu ada varian Alpha dan varian Delta. Jadi tapi begitu terjadi badai dan terjadi peningkatan kasus, yang Alpha ya jadi tidak kelihatan dengan dibandingkan dengan Delta-nya di Jakarta. Dan di seluruh Jawa Bali kelihatan sekali bahwa varian Delta menjadi 80% dari orang yang terkena COVID di Jawa Bali. Jadi menurut saya tidak mengkhawatirkan di Indonesia, di Jawa Bali khususnya untuk varian Mu. Mungkin karena dia lebih tinggi dari varian Alpha infektivitasnya, tapi lebih rendah dibanding varian Delta.
Jadi jangan takut. Kemudian juga dalam mengurangi vaksin efikasi, dia lebih tinggi dari varian Alpha, kemudian tidak berbeda dengan varian Delta. Jadi menurut saya tidak mengkhawatirkan dalam efektivitasnya, kalaupun ada. Baik, artinya varian baru dari Mu ini masih bisa terkendali begitu ya Mas ya, mengenai infeksi yang ditimbulkannya. Untuk kita beralih mengenai pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah mulai diterapkan oleh pemerintah. Apakah menurut Anda sudah bisa dilaksanakan dengan sistem yang ada saat ini? Ya, menurut saya Diknas atau Kementerian Pendidikan Nasional itu dan riset begitu isinya orang-orang pintar begitu. Jadi menurut saya jangan terpaku dibuka sekolah itu pada PPKM berlevel begitu. Jadi harus patuh pada positivity rate dan kemungkinan siswa itu atau mahasiswa itu terdeteksi. Kalau bisa sebelum sekolah dibuka dilakukan survei dulu berapa orang atau siswa atau mahasiswa telah terinfeksi virus ini. Jadi kalau ada data surveinya, kita enak memulainya. Jadi bertambah berapa, kemudian dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan itu bisa kita hitung begitu. Dan siswa atau mahasiswa ini kita tanggung jawabkan kepada orang tuanya. Jadi kalau kita bertanggung jawab kepada orang tuanya, sebaiknya sebelum sekolah harus dilakukan survei dulu. Dan sekolah itu harus dimulai pada positivity rate yang rendah. Sekarang positivity rate-nya rendah, tapi diukurnya tidak baik begitu. Jadi menurut saya harus juga Diknas ikut memantau positivity rate di dalam kabupaten atau kota, karena pusat nggak punya daerah, kemudian provinsi juga nggak punya daerah, yang punya wilayah adalah kabupaten atau kota, sehingga Kementerian Pendidikan Nasional juga sebenarnya harus mencek apakah benar di kabupaten kota itu sudah mempunyai positivity rate 5% atau di bawah begitu, atau mendekati 5%. Ya itu aman untuk sekolah. Kemudian berapa siswa, yang penting berapa siswa yang sudah terinfeksi itu amat penting buat dimulainya sekolah begitu, Mbak. Baik, artinya pemantauan yang benar perlu dilakukan oleh pemerintah setempat ya Pak ya, agar PTM ini berjalan dengan efektif. Lalu di beberapa sekolah kan anak usia di bawah 12 tahun itu sudah bisa melakukan PTM dengan izin orang tuanya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Terlebih anak usia di bawah 12 tahun kan belum divaksin ya Mas ya? Ya, jadi kalau bisa vaksin Pfizer ini diberikan kepada anak-anak SD yang 6 tahun ke atas kan bisa. Sebetulnya Pfizer itu ada vaksinnya, Indonesia sudah punya. Maka itu diberikan kepada anak SD. Kemudian dan selanjutnya diadakan tambahan vaksinnya karena jumlahnya masih sedikit. Jadi dihitung jumlah anak SD, kemudian pemerintah harus mengadakan vaksin Pfizer itu sebanyak anak SD atau lebih besar untuk pilihan pada masyarakat. Ya kemudian kalau sudah anak SD di vaksin semua kan itu aman buat negara kita. Jadi menurut saya harus pemerintah harus melakukan ini begitu. Baik, pada faktanya kan anak di bawah usia 12 tahun sekarang sudah banyak yang mengikuti sekolah ya Pak ya. Dan ini bagaimana, apakah ini berbahaya dan akan justru malah melonjakkan kasus COVID lagi begitu Pak? Ya, jadi anak di atas 12 tahun itu minta ampun lah. Jadi saya melihat pada PTM uji coba kemarin saja banyak yang berkumpul di mana-mana, anak SMP bahkan hampir tawuran begitu. Jadi menurut saya ini populasi yang amat risiko untuk disatukan. Jadi syaratnya harus ditambah begitu. Jadi syarat yang dikemukakan pada sekolah yaitu ya mahasiswa harus cepat pulang begitu. Tidak dibenarkan untuk berkumpul dulu di antara teman-teman. Bahkan menurut saya anak di atas 12 tahun itu sampai berkumpul di malam-malam begitu. Jadi menurut saya minta ampun. Jadi karena itu kerinduan mereka berkumpul. Jadi menurut saya harus diatur. Kalau nggak diatur, mereka itu bandel. Semua rakyat Indonesia menurut saya bandel. Maka harus diatur dengan peraturan atau undang-undang. Kalau nggak diatur dengan peraturan atau undang-undang, paling tidak
diatur dengan SK Mendikbud. Kalau ketahuan misalnya siswa berada di kerumunan, maka itu diskors gitu. Jadi dia nggak boleh sekolah. Harusnya begitu. Harusnya supaya siswa ini patuh pada peraturan begitu, Mbak. Baik, baik. Ini kan berbicara mengenai untuk anak-anak di atas usia 12 tahun yang memang sudah ada vaksin yang direkomendasikan begitu ya Mas ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak usia di bawah 12 tahun seperti TK dan SD di bawah kelas 5 mungkin ya untuk usia 6 hingga 12 tahun yang saat ini tuh belum mendapatkan vaksin begitu Mas. Nah, apakah ini berbahaya atau seperti apa hal yang perlu dilakukan agar PTM ini tetap bisa berjalan dengan baik namun juga tidak mengesampingkan kesehatan dari para siswanya? Ya, jadi tadi seperti saya katakan bahwa siswa di atas 5 tahun atau 6 tahun itu bisa diberikan vaksin Pfizer, gitu. Tapi vaksin Pfizer masih terbatas jumlahnya di Indonesia karena siswa-siswa ini belum diberikan vaksin. Kemudian ya kalau bisa sih ditunda begitu. Menurut saya anak SD atau TK dalam mata ajaran tidak terlalu sulit untuk belajar di rumah begitu. Jadi orang tua dan wali atau siapapun seharusnya diberi tugas untuk mengajarkan mata ajaran pada anak SD dan anak TK begitu. Jadi diimprove. Nah, mungkin hanya sekali, mungkin dijadwalkan ketemu di sebulan begitu, pertemuan di kelas begitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi jangan harus tiap hari. Harus tiap hari ini karena orang tuanya tidak punya waktu atau walinya tidak punya waktu. Jadi menyerahkan ke gurunya. Jadi menurut saya kalau COVID ini belum endemis di Indonesia, menurut saya pola pengajaran tatap muka bisa dilakukan mungkin dijalankan yaitu seminggu sekali atau dua minggu sekali atau 3 minggu sekali saja pada anak SD dan anak TK begitu, Mbak. Baik, artinya untuk pelajar sendiri tidak direkomendasikan untuk mengikuti PTM terlebih dahulu jika memang pelajar tersebut belum mendapatkan vaksinasi begitu ya Mas ya. Nah, Betul. untuk menurut Anda sendiri idealnya kapan para pelajar bisa bersekolah dengan sistem tatap muka kembali, Mas? Ya, satu adalah wabah COVID di Indonesia sudah endemis. Jadi sudah sangat jarang, kemudian kasusnya sudah bisa diisolasi dengan baik oleh pemerintah dan dikarantina dengan baik semua kontaknya. Jadi itu boleh sekolah. Yang kedua, positivity rate-nya di bawah 5%, kemudian dengan protokol kesehatan yang baik gitu. Kalau bisa sih vaksin Pfizer bisa dibeli secepatnya oleh pemerintah Indonesia dan dilakukan vaksinasi pada anak di atas 6 tahun begitu, Mbak. Baik, ini masukan juga kepada pemerintah, Mas. Menurut Anda syarat-syarat kesehatan apa saja yang mungkin lebih detail lagi dari tadi yang harus dipenuhi sebelum akhirnya para pelajar bisa melakukan sekolah tatap muka? Karena kan kalau kita melihat kondisi sekarang itu pemerintah sudah pemerintah sudah memperbolehkan beberapa sekolah yang memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka, begitu ya, Mas ya? Nah, tapi dari pandangan Mas sendiri, syarat kesehatan apa saja yang harus dipenuhi sebelum akhirnya para pelajar bisa melakukan sekolah tatap muka? Ya, jadi satu adalah syarat buat sekolah begitu. Sekolah ada mempunyai fasilitas untuk cuci tangan, kemudian melakukan desinfektan yang rutin setiap hari sebelum masuk sekolah dan setelah masuk sekolah melakukan desinfektan. Dan ketiga ada fasilitas untuk isolasi atau karantina. Bila ditemukan siswa yang panas atau demam atau batuk, maka siswa itu harus dikarantina. Itu syarat yang sekolah. Kemudian syarat yang kedua adalah buat gurunya. Jadi buat gurunya sebaiknya semua guru sudah divaksinasi. Jadi gurunya sudah divaksinasi agar tidak menjadikan gurunya terkena bahkan sampai meninggal. Kemudian yang ketiga adalah syarat buat lingkungannya. Jadi siswa-siswa itu duduknya ada jarak, kemudian kalau bisa siswa itu pakai face shield, kalau tidak bisa kemudian ada tabir di dalam kelasnya begitu, ada tabir di antara bangku ke bangku begitu. Kemudian ada tabir di antara guru dan murid begitu. Jadi
gurunya ada tabir ke siswanya begitu. Nah, kalau itu ada kemungkinan sekolah itu bisa, tapi syarat yang lainnya adalah syarat indikator positivity rate harus 5% atau di bawah 5% begitu. Kemudian vaksinasi harus di daerah itu harus 50% ke atas. Tapi kalau vaksinasi di kabupaten itu atau di kota itu belum mencapai 5%, kalau menurut saya jangan. Baik, baik. Artinya tidak hanya kesehatan dan juga kondisi vaksinasi dari siswa dan yang harus diperhatikan, namun juga vaksinasi untuk tenaga pendidiknya juga perlu dilakukan ya Mas ya. Dan juga tentunya didukung juga oleh fasilitas sekolahnya itu sendiri. Terakhir boleh disampaikan Mas mengenai masukan Anda terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini? Ya, jadi menurut saya satu hal yang harus dilakukan perbaikan adalah data surveillance. Jadi jangan sampai PPKM itu turun karena timbangannya salah. Jadi menurut saya surveillance baik itu jumlah tes harus standar, kemudian kontak tracing harus standar, dan upaya-upaya protokol kesehatan itu benar-benar diukur oleh pemerintah. Jadi diukurnya itu bukan dengan cara yang salah, tapi dengan cara yang benar. Kalau perlu semua pemerintah memasang CCTV di tempat-tempat tertentu, dan itu menjadi ukuran bagaimana masyarakat itu patuh kepada protokol kesehatan. Karena CCTV sekarang bukan bahan mahal. Jadi menurut saya pemerintah kabupaten atau kota bisa memasang CCTV di tempat-tempat tertentu dan dipantau dengan baik penggunaan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah upaya-upaya penanggulangan COVID sebenarnya menurunkan tingkat wabah ini di Indonesia menjadi endemis. Itu harus dilakukan. Jadi kalau kita sudah keluar dari wabah, maka kita akan membuka PPKM itu pada level yang minimal, level 1. Bahkan kalau bisa keluar dari level 1. Jadi mungkin level 1 atau level 0 begitu, bahwa Indonesia itu sudah keluar dari wabah. Dan semua kabupaten kota sudah keluar dari wabah. Saya gitu. Baik, artinya di sini PPKM pemerintah jangan terburu-buru untuk memutuskan PPKM ini diberhentikan begitu ya Mas ya, namun harus diukur menggunakan instrumen yang tepat begitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Tri, kita semua saat ini sama-sama berharap agar seluruh lapisan masyarakat dapat terus bahu-membahu memerangi pandemi COVID-19 dengan perlahan tapi pasti ya Mas ya. Ya, terima kasih Tri Yunis Miko selaku epidemiolog telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Salam sehat, sampai jumpa.